Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Fitri Mustikarini akan menjelaskan materi tentang struktur bumi dan perkembangannya. Silakan simak video. Untuk tujuan pembelajaran video ini yaitu yang pertama, menjelaskan struktur lapisan bumi, yang kedua, memahami konsep lempeng tektonik, yang ketiga, mendeskripsikan proses terjadinya gempa bumi, yang keempat, mengidentifikasikan bagian-bagian gunung berapi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan utama. Lapisan-lapisan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, pemahaman struktur bumi ini penting kita pelajari karena untuk mengenal fenomena alam, contohnya yaitu gempa bumi. Bumi ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu kerak bumi, yang kedua mantel bumi, yang ketiga inti luar bumi, dan yang keempat inti dalam bumi. Pertama yaitu kerak bumi. Nah, kerak bumi ini lapisan paling terluar dan paling tipis yang terdiri dari batuan basal dan granit dan memiliki ketebalan 5-70 km. Yang kedua yaitu mantel bumi. Nah, mantel bumi ini merupakan lapisan terbesar yang komposisinya terdiri dari batuan silikat kayak magnesium dan besi. Kemudian terdiri dari mantel atas yang plastisin dan mantel bawah yang yaitu inti luar bumi. Nah, inti luar bumi ini terletak di antara mantel bumi dan inti dalam. Kemudian di inti luar bumi ini berbentuk cair tersusun dari besi dan nikel dan suhu 4000 sampai 5000 derajat Celcius. Nah, sangat panas bukan? Nah, selain itu, gerakannya menghasilkan medan magnet bumi. Yang keempat yaitu lapisan inti dalam bumi. Inti dalam bumi ini terletak di pusat bumi dengan kedalaman sekitar 5100 sampai 6371 km yang tersusun dari besi dan nikel padat. Selain itu, suhu di inti dalam bumi ini mencapai 5000 sampai 6000 derajat Celcius karena tekanan ekstrim bawah yang lebih padat. Jadi di dalam bumi ini suhunya sangat-sangat panas melebihi dari inti luar bumi. Subbab selanjutnya yaitu lempeng tektonik. Apa sih lempeng tektonik itu? Lempeng tektonik adalah bagian kerak bumi dan mantel yang padat dan kaku, terpecah menjadi beberapa bagian besar maupun kecil yang mengapung serta bergerak lambat di atas lapisan antenosfer yang lebih cair. Dalam lempeng tektonik ini dibagi menjadi 3 jenis pergerakan, yaitu pergerakan konvergen, divergen, dan transform. Pergerakan konvergen ini yaitu pergerakan yang saling mendekat, sedangkan divergen yaitu pergerakan yang saling menjauh, sedangkan transform yaitu gerakan yang saling bergeser. Secara berikutnya yaitu tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi ini merupakan getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Nah, di gempa bumi ini itu bisa disebabkan oleh aktivitas gempa berapi atau runtuhan. Gempa bumi ini dibagi menjadi 5 jenis gempa. Yang pertama yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik seperti tabrakan atau gesekan. Yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini dipicu oleh aktivitas gunung berapi seperti pergerakan magma atau letusan. Yang ketiga yaitu gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini terjadi akibat tanah longsor. Dan yang keempat yaitu gempa tumbukan, disebabkan oleh jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat, contohnya yaitu meteorit dan asteroid. Yang kelima yaitu gempa buatan. Gempa buatan ini yaitu gempa yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan bahan peledak atau berskala besar sehingga menyebabkan getaran. Di dalam gempa bumi ini memiliki istilah penting yaitu epicentrum dan hipocentrum. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi tepat di atas hipocentrum, sedangkan hipocentrum yaitu titik dalam bumi tempat gempa terjadi. Dalam gempa bumi ini
menyebabkan dampak, yaitu yang pertama yaitu kerusakan bangunan dan infrastruktur, yang kedua tsunami jika pusat gempa di dasar laut, yang ketiga yaitu longsor dan rekahan tanah, yang keempat korban jiwa dan kerugian ekonomi. Selanjutnya yaitu gunung berapi. Nah, gunung berapi ini yaitu lubang atau rekahan di kerak bumi yang merupakan tempat keluarnya magma, abu vulkanik, dan gas dari dalam bumi. Selain itu, dalam gunung berapi ini terbentuk karena aktivitas tektonik atau titik panas. Dampak meletusnya gunung berapi yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya itu telah menjadi subur untuk pertanian, kemudian sumber energi panas bumi, yang ketiga yaitu bahan bangunan seperti batu dan pasir. Sedangkan dampak negatifnya yaitu aliran lava dan lahar, kemudian hujan abu vulkanik, yang ketiga yaitu kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan tersebut, silahkan kalian menjawab soal-soal berikut ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.